Dua kali kita berjumpa di satu pentas seperti ini Pak ya. Alhamdulillah. Sehat banget Bapak? Sehat. Bu Helmi sendiri gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak, walaupun ada persoalan harus tetap sehat. Manusia hidup selalu ada persoalan, Betul, insya Allah betul. ada jalan keluar. Betul Pak, saya tahu bahwa untuk menjadi besar memang harus melewati persoalan-persoalan. Saya mohon doa dari Bapak. Baik Pak, lelah sekali Pak mengikuti pemilu Pak? Lelah sekali tidak, tapi memang lelah karena begini Bung Helmi. Ya. Saya kan harus tetap bekerja, sebagai presiden, menjalankan roda pemerintahan, betul, kegiatan kenegaraan plus kegiatan politik pemilu. Tapi tetap dapat saya laksanakan dua-duanya dengan baik. Wow, kita tepuk tangan untuk Bapak SBY. Hadirin dan pemirsa, kita akan segera mengajak Anda untuk melihat inilah cuplikan ya Pak ya, ada cuplikan dari perjalanan hidup Bapak SBY. Kita lihat yang berikut ini. Susilo Bambang Yudhoyono lahir pada 9 September 1949 di Desa Termas, 12 km dari kota Pacitan, Jawa Timur. SBY adalah anak tunggal dari pasangan Raden Sukoco dan Siti Habibah. SBY sejak muda sudah sering membantu teman-temannya yang kesulitan dalam belajar. Bahkan teman-temannya menilai SBY punya bakat sebagai guru. Lulus SD, SBY melanjutkan pendidikannya di SMP dan SMA 1 Pacitan. Selepas SMA, SBY mewujudkan cita-citanya menjadi seorang tentara dengan masuk Akabri, dan SBY pun lulus di tahun 1973 dengan menyandang predikat sebagai lulusan terbaik. SBY adalah seorang militer intelektual. Tahun 1991, ia meraih gelar master di bidang manajemen dari Webster University, Amerika Serikat. SBY kemudian melanjutkan studinya ke Institut Pertanian Bogor, dan tahun 2004 meraih doktor ekonomi pertanian. Tahun 2005, ia juga menerima 2 gelar doktor honoris causa dari Thammasat University di Thailand Ilmu Politik dan dari Universitas Andalas untuk pertanian. Karir militernya berakhir ketika SBY diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Energi di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Setahun kemudian, ia dilantik sebagai Menko Polsoskam. Di Kabinet Gotong Royong pimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, SBY menjabat Menko Polkam. Namun, SBY kemudian mengundurkan diri pada 11 Maret 2004. Dalam pemilu 2004, SBY berada dalam koridor Partai Demokrat dan kemudian menjadi calon presiden dengan Yusuf Kala sebagai calon wakil presiden. Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden RI ke-6 dan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia. Namun, duet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala tidak berlanjut pada periode pemerintahan 2009-2014. Dengan perolehan suara lebih dari 20% yang diraih Partai Demokrat dalam pemilu legislatif, SBY kemudian memilih Gubernur BI Budiono sebagai calon wakil presiden. Wow, saya baru tahu kalau ternyata Pak SBY waktu sekolah dulu sukanya ngajar ya Pak ya? Iya, saling belajar. Teman-teman dulu minta saya ajari 2 bahasa Inggris sama matematika. Itu 2 andalan Bapak? 2, tapi yang lainnya saling berbagi lah. Oke, kok nggak jadi guru aja sih Pak? Sekarang sudah ikut jadi guru. Oh gitu, guru bangsa. Karena pemimpin itu ya sebagai ayah, sebagai guru, sebagai pelatih, pendidik, dan kadang-kadang sebagai kawan. Juga harus menjadi contoh ya Pak ya? Mesti begitu. Pak, kalau dari profil juga menurut saya dan menurut semua orang bahwa Bapak doyan banget sekolah ya Pak ya? Udah lulus terbaik Akabri, kemudian Bapak mendapatkan master, doktor, bukan saja dari dalam negeri tapi luar negeri. Yang paling istimewa itu apa Pak? Yang di Texas Pak? Di Kansas, saya pernah mengikuti pendidikan semacam sekolah staf dan komando dari Angkatan Darat. Begitu. Betul. Dan juga sekaligus mengambil master degree di kota yang berdekatan. Apa namanya Pak? Di kota apa? Di Fort Leavenworth. Itu dan di negara bagian Kansas. Oh Kansas. Pak, alumninya luar biasa saya dengar ya Pak ya. Barangkali Bapak bisa masih mengingat satu persatu alumni dari sekolah yang sangat bergengsi ini Pak? Sangat banyak, saya tidak hafal semua, tetapi yang jelas siswa asing itu sekitar 100
orang lebih, berasal dari berbagai negara, dari Timur Tengah, dari Eropa, Afrika, Asia, dan sebagainya. Dan memang itu salah satu sekolah yang prestisius dan konon alumnusnya memiliki karier yang alhamdulillah baik. Presiden Sudan misalnya Pak ya? Ya. Terus Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Ya. Terus Zia-ul Haq. Saya tidak lupa saya, mungkin di data saya ada Pak, Zia-ul Haq, jadi luar biasa. Ya. Dan salah satu juga yang luar biasa adalah Pak SBY gitu ya. salah satu. Oke Pak, pemerintahan Bapak 2004 hingga 2009 ini dinilai sukses ya. Pertanyaan orang, kok nggak dilanjutkan dengan pendamping yang kemarin Pak? Ya. Begini Bung Helmi, dan ini mungkin bagus kalau juga didengar oleh rakyat Indonesia, karena Pak Yusuf Kalla sebelum pemilu legislatif beliau menyampaikan kepada saya maju sebagai calon presiden dari Golkar, ya saya menghormati beliau. Dengan demikian tidak ada masalah yang luar biasa, kita saling menghormati dan sekali lagi itulah proses yang terjadi. Dengan demikian ya saya menghormati beliau dan sekarang resmi sebagai calon presiden saya berjuang dengan Pak Budiono, mudah-mudahan kompetisi kami baik, berakhlak, bermartabat sehingga membawa perkembangan demokrasi yang makin baik. Iya, dan Pak Budiono juga ada di tengah-tengah kita. Halo Pak Budiono. Oh itu dia Pak Budiono. Pak Budiono tidak sadar kalau saya dulu juga pernah menjadi pegawai negeri di Departemen Keuangan. Jadi beliau adalah bos saya sebenarnya ya. Ada Ibu juga, ada Ibu Ani juga, selamat malam, dan para menteri. Terima kasih sudah hadir di studio pada malam ini. Pak SBY, mimpi Bapak tentang Indonesia ke depan itu seperti apa sih Pak? Ya Bung Helmi, orang suka mengatakan visi gitu ya, penglihatan jarak jauh. Bung Helmi menyebut mimpi. Begini, siapapun di antara kita, apalagi yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini, tentu ingin masa depan negeri kita lebih baik dari sekarang. Kalau kita lihat ada 3 periode perjalanan bangsa ini. Periode pemerintahan Presiden Soekarno, setelah itu periode pemerintahan Presiden Soeharto, dan yang sekarang katakanlah periode atau reformasi, era reformasi. 11 tahun yang lalu kita mengalami krisis, buruk sekali keadaan negara kita. Oleh karena itu mimpi saya, mimpi kita semua, saya kira Indonesia 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, mestilah Indonesia yang lebih aman dan damai, yang lebih adil, lebih demokratis dan lebih sejahtera. Dan jangan lupa, kita baru saja memperingati 100 tahun kebangkitan nasional. Betul. Kita masuk abad 21. Alhamdulillah kalau tahun-tahun terakhir ini kita bisa meraih sejumlah capaian, meskipun PR kita masih banyak, kita harus punya keyakinan bahwa di abad 21 ini Indonesia insya Allah dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, dengan persatuan, kerja keras dan kebersamaan kita akan menjadi negara yang maju, negara yang bermartabat dan negara yang sejahtera. Dengan syarat, berkali-kali harus saya sampaikan, daya saing kita harus makin tinggi, kemandirian kita harus makin tinggi pula, dan peradaban bangsa harus makin unggul dan mulia. Itulah mimpi saya, dan saya punya keyakinan yang tinggi dengan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa kita akan bisa mencapai keadaan seperti itu. Ya, baik pemirsa, segmen 1 ini kita bercerita tentang perjalanan Pak SBY dari kecil. Ternyata beliau adalah suka ngajar dulu, dan setelah itu kita melihat bahwa SBY adalah orang yang tidak pernah berhenti untuk belajar hingga saat ini barangkali Pak ya. Betul. Ya, dan belajar. Dan masih banyak sekali akan kita gali. Tadi juga kita mendengarkan mimpi beliau ya, visi misi, tapi saya mengatakannya mimpi beliau untuk membawa Indonesia ke Indonesia yang lebih baik. Masih banyak kita gali, kita akan break sebentar.